Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur amnatan semuanya. Kali ini kita ketemu lagi dengan sesepuh kita, sedulur kita semua, Kang Ateng. Cerita kali ini, Kang Ateng punya sedikit cerita nih tentang masih sekitar di objek wisata Cibulan, pengalaman yang pernah dialami oleh Kang Ateng. Oleh karena itu, ayo dulur-dulur semua kita simak apa sih Kang Ateng ini mau cerita tentang apa gitu. Wilujeng siang Kang Sama yang Ateng. ujung siang juga kan. Iya, gimana sehat Kang Ateng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, keluarga semua dulur sehat. Alhamdulillah sehat. Nah gini Kang Ateng, kemarin-kemarin kan video banyak yang request juga nih, ada yang inbox, japri dan sebagainya. Di Cibulan itu kan katanya masih banyak cerita tentang mitos kan ya, betul, mitos atau fakta ataupun apa. Mungkin Kang Ateng punya pengalaman gimana gitu tentang cerita Cibulan Kang Ateng? Kalau pengalaman sih masih ada. Alhamdulillah ya. Mungkin untuk cerita Cibulan tak sombong nama tidak akan habis gitu tanya. Gitu. Masih penasaran dengan hal yang kemarin Iya. tentang Cibulan. Kebetulan ini Cibulan, ini Pajuran Mas yang saya pernah ceritakan. Tapi untuk kali ini saya tidak akan menceritakan kali ini tempat Pajuran Mas. Saya akan bercerita tempat lain. Iya. Kenapa Ya, saya berdiri di tempat lain? Karena itu saya mendapat wejangan yang isinya subhanallah luar biasa, membuat kita meneteskan air mata. Cak orang sudah mah jauh karena Cipanon, tapi harita ngahareupan kesepuhan di hiji tempat asli lur orang ragan Cipanon. Resep teman-teman nyarakan wejangan anu super luar biasa. cuma Kakang cerita Kang. Eh, di Cibulan ini ada salah satu tempat batu ngampar, lokasi di Cipudey. Di sana kenapa batu ngampar? Ayah batu ngampar. Yang mungkin layak itu masih daerah objek masih ada wisata Cibulan Kang, di ya? pojokan Di Cibulan, dalam ya. nah, masih di dalam Oke. batu ngampar. Karena kepo, karena pasaran, suatu saat saya ajak teman, ini tempat apa sih kok ada auranya majak saya ke sini. Saat itu alhamdulillah dipertemukan dengan sosok penunggu batu ampar, bisa komunikasi, dan begitu ketemu dengan beliau menanyakan tentang keagamaan. Pertanyaan beliau simpel, mana Islam lain? Saya jawab, insya Allah saya muslim, bisa syahadat, bisa salawat, memang saja terjeng aing hayang nyaho syahadat di salawat mana. Saya utarakan syahadat, salawat saya bacakan. Setelah itu begitu Islam lain ukur lain ukur syarat di salawat. Nunggaran Islam kudu bisa ngadeukeun diri ka Gusti Allah, kudu sambeangna eta syarat Islam. Teu imbang lamun uga bisa syahadat di salawat, teu imbang lamun uga bisa syahadat jeung Al-Fatihah. Nunggaran Al-Fatihah teh kudu dibarengan ku ibadahna, ku sambeangna. Aing minta kamarane dunya geus mendot, dunya geus kolot, diraskeun hate maneh, diri maneh sok netepan ka Gusti Allah. Dari situ terkesima saya nggak ngomong apa. Saya nggak banyak nanya, saya terus menerima wejangan dari beliau. Asli air mata nggak ada henti-hentinya. Saya merasa orang kotor, orang banyak dosa, mendapat tegur seperti itu perasaan mengena betul ke pribadi saya. Dia bercerita menemukan tempat ini hasil munajat, hasil istiharo, bisa ketemu dengan ini tempat yang kita sebut batu ampar. Analisa beliau bukan rumah, bukan istana, hanya sebatas batu untuk mendoakan diri sama Gusti Allah. Dan saat itu Cibulan belum begitu ramai. Dua sepi sengaja datang dari jauh mendapatkan tempat di Cibulan, ingin khusyuk menghadap Gusti Allah, tidak ada orang lain. Itu murni sendiri. Dia mengasingkan dirinya saking ingin dekatnya dengan Gusti Allah. Tapakur di sana, sholat hajat di sana, wejangan saya dapat dari sana. Dan analisa beliau bukan rumah, hanya sebatas tempat beribadah. Kotor, bak belukar untuk ukuran manusia, tapi untuk ukuran beliau tempat yang bersih, suci dan murni itu. Beliau banyak bercerita tentang agama,
saya masih penuh rasa haru, masih menangis. Nanti kita ini saya juga masih ingat beliau. Amun paralun ki, abdi sasanggem, apa nun abdi aku nuturkeun cerita sepuh anu kantos kebetulan abdi habun abdi sepuh habun dia niat kumaha abdi itu ukur bade nyaritakeun ieu hiji pengalaman bikin abdi kenging pajangan satu nuhun bisa sepuh satu nuhun adi pasien wajangan salangkah insyaallah abdi bade tepang abdi bade sholat. Anak beliau balik lagi tetap berpesan tentang dunia yang udah tua, tentang keabaian manusia yang jauh dari agama. Dan akhir cerita kita singkat aja ya. Jadi kalau nanya banyak juga tidak mungkin terlalu banyak karena jawaban yang perlu utarakan tuh ya seperti ini. Menurut analisa beliau jangan minta apa-apa karena beliau nggak punya apa-apa, nggak punya jimat, nggak punya wasiat, hanya punya doa. Nah pada saat butuh doa silahkan konsultasi, butuh doa apa, insya Allah beliau akan membantu. Sedikit menarik juga ya, dulur-dulur Abnatan semuanya kita ambil hikmah lah dari pelajaran cerita Kang Ateng itu bahwa kita selaku muslim bukan hanya jin mengapakan terkait tentang bismillah, Al-Fatihah maupun yang lainnya, tapi kita harus ibadah melaksanakannya dengan khusyuk. Pesan beliau tidak akan imbang, tidak akan balance. Kalau ibadahnya Fatihahnya fase, syahadatnya fase, tidak melaksanakan ibadah, tidak sholat, itu nggak imbang. Yang imbangnya Islam itu antara syahadat, Fatihah dan sholatnya jalan. Itu ngambil hikmah dan pelajarannya dari cerita Kang Ateng ini, dulur-dulur Abnatan semuanya, kita tetap beribadah kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan semua alam isi serta alam semua. Mau beribadah itu kita harus khusyuk, harus benar-benar, dan tingkah laku kita mungkin harus disesuaikan. Tadi Kang bilang kita harus balance, harus dijajar antara ibadah kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari sedikit cerita singkat ini Kang Ateng bisa menghikmah pelajarannya. Semoga dulur-dulur Abnatan semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan umur yang panjang yang barokah, rezeki yang lancar, yang melimpah, yang berkah, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dan diangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.